Jadi ide usaha ini adalah apa namanya? Usaha sayur siap masak. Jadi saat ini begitu banyak peluang usaha yang bisa didapat. Ini salah satu merupakan wajib yang kamu coba dengan memulai bisnis jualan sayur potong siap masak. Jadi usaha ini bisa dikatakan tuh jarang dengar. Namun usaha sayur potong ini merupakan bisnis rumahan yang lumayan menjanjikan. Kenapa? Karena saat ini hampir seluruh kalangan masyarakat menginginkan serba instan dan cepat. Ya dong, siapa yang nggak mau instan dan cepat kalau misalnya orang tuh bisa menyediakan sayur-sayuran yang udah siap saji. Dan mengingat pola hidup masyarakat kota yang lebih cenderung sibuk, ya pastinya lebih sibuk, dengan kata lain, orang akan lebih sering di rumah, namun harus tetap memenuhi kebutuhan setiap hari-hari. Maka mereka akan membutuhkan bahan makanan yang cepat dan instan. Maka para emak-emak di rumah, mereka tentunya mau yang lebih mudah dan cepat untuk menyiapkan masakan, karena kamu sudah menjual sayuran yang sudah siap dimasak. Itulah peluangnya. Jadi target customer kita lebih ke emak-emak rumah-rumah ya, dan mereka tuh mau inginnya adalah instan, cepat, dan juga sehat, dan tentunya budget ataupun murah ya. Oke, ini langkah-langkahnya yang perlu kamu ketahui dulu. Pertama, kamu tentunya harus cari dulu lokasi supplier. Ya, kata kerennya supplier. Apa? Kamu tinggal gampang aja. Kamu pergi bisa ke warung-warung atau pasar sekitar rumah kamu atau komplek kamu, pergi cari dulu. Kira-kira bahannya itu yang paling murah, kamu survei dulu kepada pedagang-pedagangnya yang mana. Tentuin, kamu cari pedagang kalau yang bisa tuh udah menyediai seluruh bahan yang mau kamu jual nantinya ya. Ingat, cari yang berkualitas, respon cepat, dan juga pengirimannya cepat, dan juga harga murah tentunya. Jadi kamu bisa nanti menekan modal barangmu lebih murah, sehingga kamu bisa menjual harga jualmu lebih kompetitif nantinya ya. Kedua, kamu tentunya harus tentukan menu produk ataupun katalog produk. Jadi kamu bisa siapkan dulu langkah-langkah resep masak bahan ini. Ini saya kasih contoh dulu, kamu bisa lihat. Kamu bisa tentuin dulu, karena rata-rata kan orangnya tuh siap masak, jadi kamu kasih aja kira-kira bahan yang mereka butuhkan itu apa aja, dan juga kamu harus siapkan katalog produk kamu. Kira-kira kamu sediain apa aja, mungkin capcay, mungkin menunya terong cabai petai, atau bilis apa gitulah, terserah ya, tergantung kreativitas kamu atau kebutuhan ibu-ibu di rumah kamu tuh lebih cenderung mereka lebih suka menu makanan apa. Kamu bisa siapkan sesuai dengan kemauan mereka. Ingat, lebih banyak varian, maka lebih kemungkinan besar customer akan puas. Dan ketiga, kita tentunya ada tentukan harga jual. Jadi ingat, contoh nih, kamu kan sekarang membuatnya kan merupakan paket nih. Contoh paket satu, dalamnya ada mungkin brokoli, wortel, ada juga telur, bahkan jamur. Kamu tentukan dulu modal dari barang itu berapa. Misalnya sekarang 10.000, ya kamu tentuin harga jualnya tuh kamu menaikin mungkin 50% sampai 100%. Kalau 50% ya kamu jualnya tuh harga jual 15.000. Ya kamu mengambil laba atau margin untungnya 5.000 ya. Keempat, kamu harus tentuin dulu tipe penjualan kamu. Maksudnya tipe penjualan apa? Yang macam usaha siap masak ini kan adalah tipe langsung sediain paket untuk siap masak. Ingat ya, pertama ini. Dan kedua apalah? Yaitu adalah titip pembelian bahan ataupun just tip bahan-bahan dapur gitu atau perlengkapan. Misalnya nih, sekarang ada satu emak-emak, dia satu keluarga itu mempunyai banyak anak-anak nih, dan juga satu keluarga besar. Tentunya paket yang kamu sediain itu mungkin hanya untuk orang yang berkeluarga, mungkin 4 orang aja. Tapi mungkin keluarganya yang emak-emak ini mempunyai 8 orang. Tentunya dia butuh bahan yang lebih dong. Kamu bisa infoin dia bahwa kamu juga ada bagian bisnis ini, jasa titipan, kamu bisa titip untuk beli bahan untuk kasih dia lagi. Kamu bisa charge lebih lagi. Jadi ingat, dibedain dua penjualan ini ya. Dan kelima, itu adalah kita harus tentuin dulu saluran penjualan kita. Untuk saluran penjualan maksudnya apa? Kita bisa jual melalui online dan juga offline. Kita bisa jual pertama yang online apa? Dari Facebook Marketplace. Jadi kita bisa melisting usaha kita ini di kota kita. Kamu pertama join grup-grup jualan dulu ataupun grup-grup komunitas di komplek kamu. Kamu join dan kamu listing produk kamu. Produk kamu adalah usaha ini ya untuk siap masaknya. Dan kedua apa? Kamu bisa langsung direct sales di pasar. Kamu bisa langsung ketemu orang-orang di pasar nih. Misalnya mereka lagi ada, mungkin ada emak-emak yang kamu lihat lagi mau cari bahan-bahan, kamu bisa approach mereka ataupun jangkau mereka, lalu kamu tawarin, kamu sekarang ada lagi usaha ini pakai ini untuk lebih instan dan cepat ya. Dan tentunya kita sudah siap yang bagian atas, bagian operasional, kita tentunya harus cari cara untuk bisa mendapatkan customer ataupun mendapatkan kunjungan. Kita harus ke bagian marketing. Marketing di sini kita ada dua macam. Pertama adalah marketing offline. Kita bisa membagikan brosur, mungkin ke pasar kamu bisa membagikan brosur kepada orang-orang yang kamu lihat merupakan potensi customer ya. Dan kedua adalah minta referral. Minta referral maksudnya apa? Kamu kan pasti ada kenalan teman-teman di sana, mungkin di warung atau di pasar sana, kamu bisa minta pedagang ataupun teman-temannya untuk bisa suruh mereka merekomendasi kenalan mereka datang untuk menjadi customer kamu ataupun datang coba usaha kamu. Selanjutnya kita bisa melalui marketing online ya. Kalau marketing online tentunya kita harus ada social media dulu. Facebook, Instagram. Kamu ada WhatsApp juga bukan ya? Kamu bisa juga melakukan konten. Konten apa? Konten marketing. Kamu sekarang promosiin brosur kamu. Kamu sekarang ada jualan produk apa aja, menunya, harganya apa.
dan membuat konten yang menarik. Lalu kamu bisa posting di story dan feed juga ya untuk menarik pelanggan. Dan ingat, kalau di Facebook Marketplace kita perlu namanya memaksimalkan SEO. SEO apa? Jadi kita dalam Facebook Marketplace itu ada namanya algoritma SEO. Jadi bahwa banyak orang mengunjungi postingan kamu ini itu sesuai dengan maksimalkan atau optimalkan konten produknya. Bagaimana untuk optimalkan konten? Pertama, di judul produk kamu tuh Facebook Marketplace, kamu harus kasih keyword yang bagus, deskripsinya kasih yang jelas, spesifikasi produk atau usahanya, dan juga harga produk per paketnya pun kasih jelas ya. Dan ingat, kamu ingat setelah listing harus share ke grup. Dan ingat, untuk usaha ini kan tentunya tuh bisa dibilang usaha long term atau sustainable ya, karena tentunya setiap orang kan butuh kebutuhan sehari untuk makan ya. Jadi ini bisa long term. Pertama, kamu bisa coba dulu untuk sebagai tambahan jajan kamu, side income kamu. Setelah kamu udah pasti, kamu bisa coba untuk menjadi full time usaha ini ya. Itu aja yang perlu kamu tahu. Saya mau minta bantu kamu untuk share video ini. Terima kasih.